Malam, selamat datang dan terima kasih kepada seluruh hadirin di sesi presentasi capstone proyek kami pada hari ini. Nah, saya Sekarnadi akan menjadi moderator pada presentasi capstone proyek ini. Oke, di sini perkenalkan dulu dari grup kita, yaitu saya sendiri, Sekarnadi sebagai grup kapten, yang selanjutnya ada Dini dan Aji sebagai front end, selanjutnya ada Reti dan Landung sebagai back end, dan terakhir ada Muhammad Alif sebagai QA. Nah, Fun Edu ini adalah web yang kita rancang untuk mendidik anak prasekolah agar memiliki pengalaman awal menggunakan teknologi dalam belajar dan memberikan kesan belajar yang dan bermain yang menyenangkan seperti itu. Nah, adapun fungsi dari Fun Edu yang kita buat atau web yang kita buat ini adalah untuk wadah sebagai wadah untuk para guru dalam mempersiapkan tugas kepada anak-anak prasekolah atau PAUD untuk memfasilitasi pembelajaran anak-anak agar lebih interaktif, serta aplikasi yang kita rancang ini atau web yang kita rancang ini itu lebih sederhana sehingga bisa memudahkan guru untuk mengaksesnya seperti itu. Dan selanjutnya ada fitur. Nah, fitur yang ada dalam web kami itu ada fasilitas, di mana di fasilitas ini ada fasilitas yang ditawarkan, yaitu yang pertama ada pembelajaran interaktif, yang kedua pembelajaran sesuai jenjang pendidikan, yang ketiga itu media pembelajaran mudah digunakan, yang terakhir ada desain yang menarik. Nah, selanjutnya ada game education, di mana di fitur game education ini kita ada penambahan games. Jadi kita bisa menambahkan games dari menggunakan link dari website lain seperti itu. Nah, selanjutnya ada project highlight atau sorotan dari proyek kami, yaitu yang pertama ada fitur games, seperti yang saya jelaskan tadi, di mana di add games ini kita bisa menambahkan link feature games sama dengan link games untuk ditambahkan di web kami. Terserah dari pengguna atau guru yang mau menambahkan dari web apapun itu bisa ditambahkan sehingga bisa menggunakan add games ini sebagai media pembelajaran atau sebagai games untuk anak-anak yang prasekolah atau untuk PAUD seperti itu. Nah, soalnya ada di mobil. Nah, jadi web yang kita buat ini tidak hanya kompatibel dengan laptop dan PC, tapi juga kompatibel dengan smartphone seperti itu. Untuk creating the project HTML layout akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Sekar. Boleh selanjutnya. Untuk pada bagian indeks HTML, ini merupakan pengaturan untuk menampilkan pada bagian depan atau bagian homepage-nya. Selanjutnya, untuk fasilitas HTML, di sini mengatur pada struktur untuk pada bagian penjelasan terkait fasilitas apa saja yang terdapat dalam website kami. Selanjutnya. Dan untuk yang tim HTML, ini adalah pengaturan untuk struktur dari tampilan website, untuk menjelaskan dari anggota tim dari kelompok kami yang berpartisipasi dalam pembuatan website ini. Selanjutnya. Baik, untuk yang Gens HTML ini merupakan Gens tampilan sebagai fitur utama atau main fitur dari website kami yang akan menampilkan dari tampilan dari Gens dan juga gambar. Selanjutnya. Dan untuk tampilan style.css, ini merupakan layout yang mengkhususkan untuk mengatur dari tampilan dari desain, tapi untuk pengaturannya di sini adalah untuk di indeks HTML, facilities, dan juga theme. Sedangkan untuk yang games.css, ini merupakan layout yang khusus untuk pengaturan dari desain dari tampilan untuk website di fasilitas game. Di sini ada Vanity.js, di sini ada function open form dan close form. Di sini adalah function yang digunakan untuk pengaturan dari pop-up dari form yang akan muncul ketika pengaturan dari tombol kliknya. Selanjutnya ada function add text. Di sini ada function yang mengatur dari penambahan dari setiap variabel yang akan ditambahkan, yaitu variabel di sini adalah link gambar dan juga link games. Selanjutnya. Di sini ada instance value dan feature value yang mengatur dari tampilan untuk percabangannya, dan juga function render text yang mengatur untuk tempat untuk si link ini akan diletakkan. Selanjutnya. Lalu di sini ada mockups dan prototype. Berikut adalah tampilan dari bagian homepage kami, yaitu tampilan layar pada halaman utamanya. Selanjutnya. Facilities.page yaitu untuk tampilan dari tentang fasilitas dan keunggulan dari website kami. Untuk tip or page itu merupakan halaman dari website yang menjelaskan terkait anggota tim dan partisipasinya dalam pembuatan website ini.
Selanjutnya, di sini merupakan tampilan dari Games Page atau permainan pendidikan. Nah, di sini nanti akan pemunculan dari pop-up dan juga link beserta gambar. Filter explanation-nya di sini ada add game here dan juga ada tombol yaitu add games. Nah, tombol ini akan membantu dari penampilan si pop-up form. Lalu di sini merupakan hasil tampilan dari pop-up form jika kita mengklik dari tombol dari Add Games. Di sini ada tempat untuk peletakan dari link games-nya dan juga link gambar, beserta tombol untuk menambahkan dan untuk menutup dari form tersebut. Lalu dari hasil dari tampilan jika kita berhasil menambahkan dari link, baik gambar maupun link games-nya, maka di sini adalah munculan tampilannya yaitu gambar dan beserta tombol yang sudah terhubung pada link. Jadi ketika kita mengklik link ini, maka dia akan langsung memunculkan pada website lain. Dan ini ada kami telah mensukses mendeploy website kami. Boleh di next. Nah, di sini masalah dari kami itu di tampilan di tiap device itu kadang berbeda karena penyesuaian media layer, grid, dan flexnya itu cukup sulit. Dan solusi dari kami itu bisa mencari solusinya di internet atau menggunakan layar media. Mungkin boleh di next. Adapun ini rekomendasi dari kami, yang pertama itu bisa untuk menambahkan pertanyaan-pertanyaan sederhana seperti perhitungan sederhana atau pertanyaan untuk menebak sesuatu. Kemudian juga kami merekomendasikan untuk menambahkan fitur diskusi kepada student mengenai kesulitan mengerjakan soal. Dan yang terakhir itu kami merekomendasikan untuk menambahkan fitur bahan belajar untuk anak sekolah dasar. Mungkin sekian dari saya kembalikan ke tim leader. Oke, terima kasih tadi pitching dari kami. Dan nah, mungkin untuk yang pertama ini ada project background. Nah, ada bisnis background dari New York City Property Sales, yaitu New York City dinobatkan sebagai salah satu kota termahal di dunia untuk membeli real estate. Dan dengan New York City Property Sales, dataset ini dapat dianalisis untuk pasar real estate-nya. Boleh di next. Kemudian untuk bisnis objektifnya yaitu berdasarkan grafik yang telah kami buat pada penjualan periode September 2016 hingga Agustus 2017 terdapat beberapa wilayah yang mengalami penjualan terendah dengan presentasi penjualan di bawah 0,4% dan penjualannya itu berkisar 170 juta US dollar dan areanya ini mencakup Harlem West, Morningside Heights, Roosevelt Island, Upper East Side, MPC 110, dan The Little Italy. Dan kemudian untuk problem statement-nya itu bagaimana cara untuk meningkatkan penjualan properti di wilayah tersebut menjadi di atas 2,8% di tahun berikutnya. Jadi, kemudian untuk project goals-nya ini yang ada objektifnya yaitu menentukan strategi apa yang tepat untuk meningkatkan penjualan di wilayah yang penjualannya masih 0,4% menjadi 2,8%. Dan untuk project scope-nya itu mencakup area New York City dari September 2016 hingga Agustus 2017 dan jumlah sampelnya itu 16.383. Untuk presentasi selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terkait materi research question. Tapi sebelum itu saya izin kepada Kak Intan tidak bisa on cam karena ada kendala pada kamera laptopnya. Seperti yang sudah terlihat di depan layar, yang mana terdapat 3 pertanyaan yang berhasil kami buat. Yang pertama, apakah ada tren geografis atau wilayah tertentu dalam penjualan properti? Nah, hasil yang diharapkan dari pertanyaan barusan yaitu memahami perubahan tren penjualan properti berdasarkan wilayah. Kemudian pertanyaan nomor 2, apa jenis properti yang paling diminati di New York City saat ini? Jadi hasil yang diharapkan dari pertanyaan barusan yaitu mengetahui lebih dulu jenis properti yang paling diminati di New York City. Dan pertanyaan yang terakhir, bagaimana tingkat persediaan properti di New York City? Nah, hasil atau jawaban yang diharapkan dari pertanyaan tersebut yaitu memahami tingkat persediaan properti di New York City dan membantu development dalam mengidentifikasi potensi terjadinya peluang pengembangan baru. Next. Kemudian saya juga akan sedikit menjelaskan terkait metodologi yang kami gunakan untuk menganalisis data. Berikut tahapan-tahapan yang kami lakukan untuk menganalisis data, diantaranya yaitu business understanding, kemudian ada data understanding, lalu ada data preparation, kemudian ada IDE dan visualization, lalu yang terakhir adalah evaluasi dan validasi. Next.
Lalu untuk metodologi data cleaning-nya, berikut tahapan-tahapan yang kami lakukan untuk meng-cleaning data. Yang pertama adalah handling outliers. Dari metode tersebut, kami berhasil membuat data sale price. Kemudian untuk data formatting-nya, yang mana itu juga menghasilkan data sale price. Lalu ada data removing duplikat, yaitu memperbaiki dataset jika terdapat data duplikat di dalamnya. Selanjutnya adalah handling missing value, yaitu membangun sebuah class pada data, dan yang terakhir creating new columns, yang mana yaitu kami berhasil menghasilkan sebuah data dengan nama name change price. Next. Next. Kemudian untuk halaman data gathering process, untuk dataset source-nya itu diambil dari New York City Property Sales. Kemudian lalu untuk dataset condition-nya, yang mana dataset tersebut berisi informasi semua penjualan properti di New York City dari 1 September 2016 hingga 31 Agustus 2017. Banyak penjualan terjadi dengan jumlah pendapatan kecil. Yang tidak masuk akal yaitu penjualan paling umum dengan pendapatan di kisaran $0. Dan bisa dibilang penjualan properti di New City ini sebenarnya merupakan transfer kepemilikan orang tua kepada anaknya. Misal ada orang tua yang ingin mengubah kepemilikan rumah mereka kepada anak mereka setelah mereka pensiun. Ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah pemaparan dari hasil analisis data kelompok kami. Dari hasil analisis data penjualan properti berdasarkan periode waktu, penjualan properti tertinggi terjadi di bulan Juni tahun 2017 dan penjualan properti terendah terjadi di bulan Agustus tahun 2017. Selanjutnya, ini adalah presentasi perubahan harga properti dari bulan ke bulan. Dari hasil analisis ini didapatkan bahwa perubahan persentase sangat signifikan naik terjadi pada bulan Mei sebesar 198,34% dan persentase perubahan harga properti yang signifikan turun terjadi pada bulan Februari sebesar 48,38%. Adapun dari hasil analisis perbandingan persentase penjualan di setiap wilayah Mountain Hicks memiliki persentase penjualan terbesar dengan persentase 26,7% dibandingkan dengan wilayah lainnya. Selanjutnya adalah persentase penjualan berdasarkan tipe bangunan. Dari hasil analisis ini didapatkan bahwa tipe bangunan residensial merupakan tipe yang paling diminati oleh konsumen dibandingkan tipe komersial dengan penjualan tertinggi di wilayah Upper East Side, sedangkan untuk tipe komersial memiliki penjualan tertinggi di wilayah Little Italy. Selanjutnya adalah hasil analisis ketersediaan properti berdasarkan tipe bangunan. Dari hasil analisis ini didapatkan bahwa tingkat stok bangunan tertinggi pada properti residensial ataupun komersial berada pada kategori kelas bangunan 7 rental walk-up apartments. Pada hasil berikutnya, yaitu analisis ketersediaan properti berdasarkan kategori kelas bangunan, didapatkan bahwa angka ketersediaan properti tertinggi adalah properti dengan kelas bangunan 10 Cooks Elevator Apartments. Dari hasil analisis sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa penjualan properti di New York City pada periode September 2016 sampai dengan Agustus 2017 terdapat wilayah dengan persentase dengan penjualan di bawah 0,4% dan rendahnya penjualan ini tidak dipengaruhi oleh harga dan ketersediaan bangunan, melainkan minat konsumen terhadap kategori kelas bangunan. Dengan kelas bangunan yang paling diminati adalah Egg Rental Elevator Apartments. Selanjutnya, untuk rekomendasi, saya kembalikan kepada Saudari Revi. Baik, untuk rekomendasi ini ada 6 rekomendasi dari kami. Yang pertama yaitu meningkatkan inventaris untuk properti tipe X-Rental Elevator Apartemen di wilayah dengan tingkat penjualan yang rendah. Kedua, melakukan promosi properti di bulan Agustus 2017 untuk meningkatkan penjualan seperti bulan sebelumnya. Yang ketiga, promosi untuk properti komersial di wilayah Roosevelt Island. Lalu yang keempat, memperbanyak jenis properti dengan tipe residensial dibandingkan dengan komersial. Yang kelima, menstabilkan harga properti agar tidak terjadi kenaikan dan penurunan harga properti dari bulan ke bulan. Dan yang terakhir yaitu menambah inventaris untuk properti tipe residensial pada kategori kelas bangunan 22 store building. Go to next. Oke, untuk lampirannya di sini ada dataset dari yang telah kita cleaning dan ada dashboard dari data visualisasi yang telah kami buat.